5 menit lagi ya. Kita tunggu teman-teman yang lain bergabung. Valdi boleh dipandu untuk diambil sesi dokumentasinya. Yang lain boleh dihidupkan dulu kameranya sebentar. Oke, baik. Terima kasih untuk Rivaldi dan teman-teman lain yang
Mas apa itu sistem operasi? Tahu? Sistem operasi? Nah, jadi kalau kita bicara mengenai sistem operasi itu dia terbagi atas dua ya, ada sistem kontinu dan juga sistem batch. Kalau unit proses dan unit operasi, kalian tahu nggak apa perbedaannya? Ada yang tahu? Unit operasi dan juga unit proses? Coba saya tanya si Andrew Moses, 19057. Halo Andrew Moses. Iya Pak. Apa beda antara unit proses dan juga unit operasi? Nggak apa-apa, sharing aja. Salah nggak apa-apa. Unit proses itu kalau nggak salah yang seperti Ayo, tahu nggak? Kata kuncinya aja, kata kunci antara perbedaan antara unit operasi dan unit proses, tahu nggak? Letak kata kuncinya itu di mana? yang saya tahu Pak, unit operasi itu seperti dikelompokkan menjadi 3 gitu Pak. Jadi ada kombinasi, pemisahan, dan reaksi Pak. Kombinasi itu kita mencampurkan suatu hal, pemisahan kita memisahkannya, dan reaksi itu seperti reaksi kimia Pak. Oke, baik, terima kasih. Moses, yang lain ada yang mau nambahkan? Perbedaan antara unit operasi dan unit proses tadi? Sebenarnya kata kuncinya itu, kalau perbedaan unit operasi dan unit proses, itu dia ada perbedaannya di perubahan fisik, kimia, dan juga biologi. Nah, kira-kira kalau dia perubahan fisik, dia masuk di mana? Unit proses atau unit operasi? Ada yang tahu nggak? Operasi, Pak. Apa? Balik aja, kan kalian sering tuh nge-lab kan? Nge-lab di operasi teknik kimia. Berarti tuh kebanyakan dia prosesnya berdasarkan fisik atau kimia kalau unit operasi? Kimia, Pak. Kalau unit operasi itu hanya perubahan fisik, Pak. Kalau unit proses, gimana Gus Nian? Kalau unit proses, dia berarti berkaitan dengan perubahan kimia atau perubahan biologi ya. Berarti kalau dia unit operasi, dia unit-unit yang berkaitan dengan perubahan apa ya, perubahan fisik apa yang terjadi di situ. Kalau kalian pernah tahu kan dia misalkan proses-proses pemisahan ya, proses-proses separasi. Ada penguapan, penyulingan, kemudian ada polarisasi, kemudian ada perubahan ukuran. Kalau dia unit proses kan berkaitan dengan proses yang banyak melibatkan reaksi-reaksi kimia. Contohnya di praktikum apa atau di laboratorium apa? Di laboratorium proses industri kimia. Jadi perbedaannya itu aja ya. Ingat aja kata kuncinya. Jadi dia kata kuncinya itu apakah dia fisika, apakah kimia, ataukah biologi. Kalau dia terjadi perubahannya itu berdasarkan perubahan fisik, itu berarti dia unit operasi. Kalau dia perubahannya itu dia perubahan yang melibatkan reaksi kimia atau perubahan biologis, contohnya seperti reaktor, itu dia termasuk di unit proses. Itu ya untuk perbedaannya. Nanti kita udah bicara mengenai unit proses, unit operasi. Kemudian ada sistem proses ya. Sistem pemrosesan ada secara kontinu dan juga sistem batch. Nah, jadi kalau kita masuk di sini, kita masuk di detail proses sintesis, kan ada 2 tadi. Nah, jadi kalau dia mau disintesis itu apa? Contohnya kalau dia sistemnya adalah sistem kontinu. Jadi kalau dia sistem kontinu, berarti
banyak yang harus dievaluasi di situ, walaupun kan dia kita butuh banyak gitu. Berarti kita di situ perlu melakukan optimasi penjadwalan pada sistem operasi batch. Ini kita lanjut. Nah, jadi untuk yang chapter ketiga ini, tujuannya apa? Setelah kita belajar proses kreasi, jadi yang pertama itu kita tahu bagaimana cara untuk mendesain data dan juga untuk melakukan suatu preliminary database. Jadi langkah-langkah awal apa yang kita perlukan. Nah, yang kedua, kalau kita udah paham setelah melakukan proses eliminasi tadi itu, kita dapat membuat suatu flowsheet yang berhubungan dengan ide kreasi yang udah kita buat. Apakah kira-kira dia melibatkan reaksi? Adakah unit separasi di situ yang melibatkan operasi antara tekanan dan juga temperatur? Nah, gitu dia nanti kita sebutnya dengan pound sintesis ya. Nah, kemudian kalau kita udah tahu, udah kita buat mengenai flowsheet-nya, berarti kita perlu tahu bagaimana peneracaannya, baik itu neraca massa dan juga neraca energi. Kemudian kalau udah, gimana? Berarti kita lakukan proses pembuatan atau trialnya itu dari membangun suatu pilot plan sebelum dikembangkan lebih lanjut. Dia tadi banyak ya di situ kita perlu namanya adalah proses kreasi. Nah, itu dia tadi proses kreasi yang awalnya pasti kita perlu melakukan eksperimen di laboratorium, kemudian kita membuat suatu pohon sintesa, kemudian membuat suatu flowsheet, kemudian kita mendesain tim yang terlibat di dalam situ, kemudian gimanakah kira-kira sistem operasinya, apakah dia berlangsung secara batch atau secara kontinu. Nah, kemudian kalau bagaimana sih cara untuk melakukan eliminasi dari preliminary database itu? Nah, jadi kita bisa lihat dari buku ini, kalau dia melibatkan unit pemisahan tadi itu, berarti kita butuh bahan-bahan kimia, kemudian data-data termofisik yang dibutuhkan, kemudian kira-kira kita butuh nggak data-data seperti entalpi, kemudian energi bebas Gibbs, kemudian juga energi Gibbs pembentukan, kemudian tekanan uap, densitas, panas kapasitas atau CP, dan juga panas laten. Ya, jadi kalau kita membuat suatu proses ide kreasi tadi itu juga berhubungan dengan data-data yang melibatkan data termofisika, baik itu seperti data-data keseimbangan uap cair, itu kita bisa dapat datanya di buku mana? Biasa ada di buku Perry. Atau kalau nanti kita akan belajar lagi menggunakan software seperti Aspen Plus, kemudian Aspen HYSYS. Nah, jadi kita lebih gampang untuk mendapatkan optimasi datanya di situ. Nah, misalkan kayak gini, ada contoh ya. Contoh keseimbangan uap cair ya dari data untuk CH4 dan juga H2S ya. Jadi campuran dari metan dan juga gas sulfida yang digabungkan dalam suatu koneksi membentuk suatu gas natural. Nah kira-kira in this case ya, jadi bagaimana pemproporsian dari PXY datanya. Nah, dihitung oleh Schirmer ya pada tahun 51. Jadi tunjukkan di buku 3.2 dari buku yang sebelumnya udah saya kasih tahu. Nah, datanya itulah yang digunakan untuk ada namanya persamaan Soft-Redlich-Kwong. Jadi ada persamaan Redlich-Kwong, kemudian ada SRK. Nah, kemudian setelah kita udah tahu data-data termofisiknya, kemudian kita harus tahu bagaimana kira-kira aspek ke lingkungan dan juga keamanannya. Kalau di Indonesia contohnya di sini ada aspek proper. Jadi aspek proper itu
dia dibagi atas 3 sebenarnya. Ada belum taat, kemudian ada taat, dan juga lebih taat. Nah, jadi kalau yang belum taat itu juga dibagi atas 2 ya. Ada hitam, peringkat hitam, merah. Kemudian untuk yang taat itu dia peringkatnya adalah peringkat biru. Kemudian untuk yang lebih taat, dia peringkatnya adalah hijau dan juga emas. Nah, jadi kalau kita punya suatu pabrik nih, kira-kira aspek propernya gimana? Aspek propernya itu yang sangat wajib itu kita harus menaati dari aspek yang sampai ke biru. Jadi ke biru. Jadi dari penerapan AMDAL-nya itu bagaimana, pengolahan limbah B3-nya itu gimana, kemudian pencemaran udara, air, dan juga laut ya. Jadi kalau kita lihat dari situ, aspek proper itu apa? Aspek proper adalah apakah perusahaan itu sudah taat terhadap peraturan-peraturan lingkungan hidup. Nah, jadi untuk kalau mau lebih taat gimana? Itu ada peringkat hijau dan juga emas. Itu sebenarnya nggak wajib. Jadi di situ kalau dia tingkat penataan yang termasuk yang peringkat hijau, berarti itu dia udah masuk ke ranah CSR, Community Development. Ya. Kemudian untuk pemanfaatan limbahnya dan konservasi sumber daya, jadi lebih bagaimana perusahaan itu memberi benefit kepada lingkungan sekitarnya. Jadi dia udah masuk ke hijau dan juga peringkat emas untuk aspek proper. Kemudian untuk selanjutnya adalah harga-harga bahan kimia. Ini seperti yang udah kita pelajari di sebelumnya ya. Jadi untuk menganalisis suatu proses itu kita perlu tahu harga bahan kimianya itu gimana. Kemudian reaksi yang terlibat itu apa aja. Kemudian setelah kita melakukan eliminasi, dapatlah profit kotor ya. Profit kotor yang menjadi acuan kita untuk menentukan kira-kira reaksi mana yang lebih cocok digunakan untuk proses lebih lanjut. Nah, ya misalkan dia ada contoh eksperimen seperti ini. Nah, dia awalnya dilakukan di laboratorium, kemudian dia dilakukan lebih lanjut, melibatkan beberapa bahan kimia. Kira-kira dia butuh katalis dalam skala besar, itu gimana untuk potensi-potensinya? Potensi baik dari potensi poisonnya, racun, atau aspek ke lingkungannya itu bagaimana? Nah, jadi sebelum kita menentukan tadi itu beberapa step atau tahap yang udah kita dapat, kita bisa membuat suatu pohon ya. Sebutannya itu pohon sintesis ya. Sebelum yang seperti yang udah kita diskusikan sebelumnya. Jadi ada beberapa pohon sintesis. Ya, jadi setelah kita dapatkan pohon sintesis, tadi kan kita udah dapat tuh harga bahan kimia. Kemudian untuk menentukan chemical state ya, alur kimianya itu gimana? Untuk menentukan itu nilai-nilainya itu harus diketahui apa aja. Jadi yang pertama itu ada laju alir ya, laju alir massa. Kemudian kita harus tahu komposisinya itu apa aja. Melibatkan laju alir massa, laju alir mol untuk setiap komposisi. Kemudian untuk fasanya, kira-kira fasa yang digunakan untuk beberapa bahan kimia itu apa? Padatkah, cairkah, atau gas? Kemudian untuk dari bentuknya, kira-kira bentuk ukuran partikelnya itu gimana? Dan yang paling penting adalah temperatur dan juga tekanan yang terlibat di situ. Jadi untuk proses operasinya ya, di sini kita lihat bahwasannya melewat throughput the chemical engineer literatur. Jadi berdasarkan literatur teknik kimia banyak beberapa equipment ya. Ini tadi sebutannya unit operasi yang kita sebut dengan unit operasi. Jadi unit operasi tadi melibatkan pemisahan fisik. Contohnya apa? Seperti kolom distilasi, karena ada pemisahan di situ. Jadi butuh alat namanya kolom distilasi. Kemudian ada absorber, kemudian ada stripper, kemudian ada unit penguapan evaporator, kemudian ada decanter, pemisahan berdasarkan berat jenisnya. Kemudian ada heat exchanger, pertukaran panas, kemudian ada filter ya, kemudian ada juga centrifuge. Nah, ini hanya beberapa contoh kecil ya. Nah, kemudian semuanya itu terlibat dalam satu atau lebih operasi ya, dasar operasi ya. Nah, kira-kira kalau yang itu tadi kan dia unit operasi. Kalau dia melibatkan reaksi kimia gimana? Kalau dia ada separasi dan juga campuran dari kimia gimana? Fasanya. Kemudian apakah dia melibatkan perubahan temperatur, tekanan, perubahan fasa? Kemudian apakah dia terjadi pencampuran atau pemisahan aliran? Kemudian untuk partikelnya gimana? Oke, jadi kemudian untuk ke sintesis step ya, langkah-langkah sintesis ya. Nah, kira-kira kalau yang pertama nih kita melakukan langkah-langkah pensintesisan. Yang pertama kita melakukan eliminate berbagai macam reaksi-reaksi yang terlibat ya. Jadi ada prosesnya itu adalah reaksi-reaksi kimia. Seperti contoh yang lalu, nanti akan kita lihat
Jadi misalkan kita mau buat suatu produk vinil ya, vinil chloride. Ada beberapa banyak proses yang terlibat di situ. Nah, kira-kira yang lebih menguntungkan itu di mana? Nah, kita lakukan dulu itu. Kemudian kita distribute ya, kita sebarkan ya, bahan kimianya itu melibatkan sumber-sumbernya. Yang kira-kira gimana? Ada proses pencampuran pasti di situ untuk mencampurkan mereka. Nah, kemudian untuk mengeliminasi perbedaan dalam setiap komposisi, kita butuh apa? Butuh unit separasi. Kemudian kalau dia butuh perbedaan temperatur, tekanan, dan juga fasa, berarti kita butuh alat pengubah temperatur. Ada butuh ya temperatur, pressure, dan perubahan fasa di situ. Setelah sintesisnya itu, tahap sintesis dari 1 sampai 4 udah kita lakukan, tahap kelima adalah melakukan tahap integrasi dari keseluruhannya. Apakah dilakukan secara kontinu atau secara batch? Yang nanti pertama kali kita buat dalam bentuk block flow diagram. Kemudian setelah kita buat dalam bentuk block flow diagram, akan dikembangkan lebih lanjut ke dalam bentuk proses flow diagram yang disebut dengan PFD. Atau kalau nanti kita mau buat lebih lengkap, itu biasanya disebut dengan PNID. Ada instrumen di situ. Ini ya contohnya pembuatan vinil klorida. Jadi yang langkah pertama kita mengeliminasi perbedaan reaksi-reaksinya tadi. Contohnya ada yang secara direct, ada yang proses hidroklorinasi. Nah, kemudian ada yang ketiga adalah tahap thermal cracking ya. Nah, jadi ini kan seperti yang kemarin ya contohnya. Kalau ada dua reaksi seperti ini, reaksinya reaksi jamak, ya, kira-kira kita harus cari dulu reaksi overall-nya itu gimana. Nah, yang keempat gitu juga. Kalau dia ada thermal cracking, bisa dilihat seperti ini ya, yang di nomor 4. Yang kelima adalah proses yang melibatkan beberapa proses yang sebelumnya. Kalau secara overall dapat dilihat pada gambar tersebut. Nah, setelah kita dapat beberapa contoh reaksi kimia tadi, kita lakukan penganalisisan ekonominya itu berdasarkan apa? Berdasarkan harga bahannya itu tadi itu, chemical price-nya yang sebelumnya kita udah kita bahas. Jadi, setelah kita lakukan contoh perhitungan, kita dapatlah gross profit ya atau laba kotor ya di situ. Nah, kira-kira ini seperti yang kemarin. Kalau di negatif ya berarti kita nggak perlu untuk mengambil reaction pad yang nomor 2. Berarti kalau yang tinggal yang bernilai positif, berarti tinggal kita bandingkan aja. Gross profit mana yang lebih besar? Berarti yang nomor 3. Nah, jadi inilah dia untuk beberapa contoh yang di sini. Kemudian untuk yang di sini ada namanya reaction ya, thermal cracking. Jadi kan kalau tadi kita udah dapat nih kira-kira gross profitnya yang cocok nih, kayaknya nomor 3 nih karena berdasarkan aspek ekonomi yang. Nah, karena di situ ada C2H4 tambah Cl2 menghasilkan C2H3Cl ditambah dengan HCl. Nah, kalau kita lihat dari gambar ini, ada reaksi yang melibatkan thermal cracking ya. Jadi cracking melibatkan temperatur. Jadi dia penghancuran bahan itunya ya, rantai-rantai panjangnya itu menggunakan temperatur yang cukup tinggi, thermal cracking di situ. Jadi ada direct. Jadi untuk menghasilkan C2H3Cl ya, dengan gimana bahan bakunya tadi kan adalah gas Cl2, ada C2H4. Itu pertama kali kita mau menghasilkan C2H3Cl itu seperti yang di reaksi nomor 2, itu kan dia nggak bisa langsung tuh menghasilkan C2H3Cl. Jadi setelah misalkan kita udah dapat nih, kita harus pelajari dulu dari beberapa literatur yang udah kita dapat. Untuk menghasilkan C2H3Cl, kita harus melakukan proses klorinasi secara langsung. Jadi Cl2 tadi melakukan proses klorinasi dengan C2H4 menghasilkan apa? Menghasilkan C2H4Cl2. Yang mana nantinya untuk menghasilkan C2H3Cl itu dilakukan proses pirolisis di situ. Setelah dilakukan pirolisis apa? Dapatlah C2H3Cl-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, misalkan secara black box kan, bahan baku yang masuk itu ada Cl2, ada C2H4, menghasilkan apa? Asam klorida dan juga C2H3Cl. Yang perlu kita tahu apa yang pertama kali di sini, kita kira-kira dia prosesnya apa tadi? Proses direct klorinasi dan juga proses pirolisis. Kemudian yang kedua, langkah yang kedua adalah distribute the chemicals ya. Distribute the chemicals di sini gimana? Nah, jadi ini lebih kita kembangkan lagi. Nah, kira-kira kalau menghasilkan itu setelah kita dapat prosesnya itu apa aja? Kira-kira prosesnya itu gimana? Kalau yang proses direct klorinasi,
dia butuh atau melepas panas. Nah, contohnya dia reaksinya apa? Eksotermis atau reaksinya itu apa? Endotermis. Nah, kita harus perhatikan di situ. Misalkan di situ dia ada panas yang dilepas ya, panas reaksi sebesar berapa? 150 kali 10⁻6 BTU per jam. Nah, kemudian waktu saat pirolisis berarti dia reaksinya apa? Reaksi pirolisis, dia butuh panas atau enggak? Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk proses pemurniannya gimana? Untuk proses pemurniannya, itu C2H4Cl2 yang bisa dilakukan proses recycle. Gitu ya. Jadi step yang kedua itu distribute the chemical. Nah, step yang ketiga bagaimana untuk mendapatkan apa ya, diferensiasi dalam setiap komposisi. Jadi di sini melibatkan unit-unit operasi. Oke. Lebih lanjut. Kira-kira butuh apa di situ? Bagaimana dengan temperaturnya? Bagaimana tekanan yang terlibat di situ? Kemudian untuk fasanya itu gimana? Jadi setelah beberapa step tadi itu, kita bisa kembangkan lebih lanjut. Kira-kira data-data termofisika yang udah kita dapatkan gimana? Terbentuk bubble point nggak? Kira-kira dia terbentuk vapornya di tekanan keberapa? Atau di temperatur berapa? Apakah ada perubahan tekanan, perubahan temperatur sebelum kita masuk ke proses pirolisis tadi itu. Jadi ada beberapa step ya, ada treatment ya di situ. Kira-kira treatment apa yang perlu ditambahkan di situ sebelum dia masuk ke unit pirolisis. Kemudian untuk unit separasinya gitu juga. Apakah perlu dia unit ada dia dilakukan proses recycle, nah kemudian dia butuh reboiler nggak kira-kira? Kondensernya gimana? Gitu. Ini dia. Setelah itu lakukanlah proses integrasi. Integrasi secara keseluruhan untuk membentuk suatu proses ya. Jadi ini proses yang terintegrasi untuk membuat suatu vinyl chloride. Berarti kita di sini kita lihat bahwasannya sebelum dia masuk ke dalam reaktor pirolisis atau apapun sebelum masuk di direct ya klorinasi reaktor itu dia perlu apa tuh di situ? Ada proses treatment tambahan nggak kira-kira? Nah kira-kira dia sebelum masuk ke pirolisis ternyata dia butuh dipanaskan terlebih dahulu ya. Ada unit evaporator, kemudian ada unit kondenser. Jadi seperti itu. Kemudian setelah itu kita tahu lah ya, berarti ada butuh beberapa unit lain, misalkan pompa. Karena dia terjadi perubahan tekanan yang melibatkan cairan ya. Jadi dia melibatkan pompa yang butuh daya itu sebesar 6 bhp. Biasanya kan dayanya itu ya persentase dari daya pompa itu sebesar 80% efisiensinya. Kemudian entalpi yang terlibat dalam pompa itu sangat kecil dan temperatur itu tidak berpengaruh lebih dari 1 derajat Celcius. Kemudian untuk evaporator gimana? Bagaimana proses yang terjadi di situ? Bagaimana dia menghasilkan produk yang kita inginkan itu? Bagaimana proses kesetimbangan yang terjadi di situ? Kemudian untuk reaktor pirolisis juga gitu. Kira-kira butuh apa sebelum itu? Berarti kan butuh proses pretreatment ya, misalkan butuh preheater atau apa untuk meringankan beban dari reaktor pirolisis itu. Nah, kemudian kita butuh di sini misalkan butuh cooler atau enggak. Kemudian ada kondenser, kemudian ada recycle cooler. Nah, jadi kalau kita mau simpulkan lebih lanjut ya, misalkan ke dalam suatu pohon sintesis. Jadi yang pertama, jadi kan ada 5 step ya. Pertama dari jalannya atau alur reaksi, kemudian untuk distribusi bahan kimianya, apakah dia melibatkan unit-unit separasi, kemudian gimana pengaruh temperatur, tekanan, dan juga fasa yang ada di situ, dan juga bagaimana integrasi secara keseluruhan. Jadi misalkan kita ambil contoh ya dari yang sebelumnya itu kan ada 5 reaksi ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari reaksi itu pertama kali kita lihat dari gross profit-nya, mana yang lebih menguntungkan. Nah, misalkan
oh ternyata yang nomor 1 dan 2 langsung kita cut karena dia itu bernilai negatif ya, berarti dia secara nilai ekonomis dia nggak menguntungkan. Berarti kita bisa langsung eliminasi, berarti kita coret. Berarti yang tinggal apa? 3, 4, dan juga 5. Karena gross profit-nya kalau kita lihat di situ kan nggak terlalu ini ya, terlalu beda selisihnya, berarti kita bisa lakukan proses lebih lanjut. Nah, kira-kira gimana tuh distribusi untuk kimianya? Lebih memungkinkan atau enggak? Berarti kalau kita lihat dari situ, kalau memungkinkan, dari 3 proses itu yang lebih memungkinkan adalah yang alur yang ketiga, makanya dilanjutkan untuk yang ketiga. Baik dari distribusi dari bahan-bahan kimianya, kemudian baik dari unit-unit separasinya, itu bagaimana? Dia dilanjutkan lagi. Kemudian untuk perubahan temperatur, tekanan, dan juga perubahan fasanya juga dapat dilihat di situ. Kemudian setelah dilakukan hal tersebut, dilakukanlah proses integrasi secara keseluruhan. Oke, baik. Sebelumnya, kalian udah pernah nggak buat block flow diagram? Ada yang udah pernah? Belum ya? Tuh, berarti untuk proses flow diagram dan juga PNID juga belum ya, Abdillah ya? Belum, Pak. Oke, berarti kalau misalkan minggu depan, kalian udah ada ini nggak? Visio nggak? Udah ada install nggak? Oh, ada yang sudah, ada yang belum ya. Berarti untuk minggu depan nanti coba kita lakukan ini ya, kayak ya pengenalan sedikit untuk Microsoft Visio dulu. Nanti setelah masuk dari Bu Ulfa kan masuk sama saya menggunakan HiSys ya. Berarti untuk yang pertama nanti untuk minggu depan tolong diinstal dulu ya di laptopnya masing-masing untuk bagaimana cara menggunakan aplikasi Visio. Boleh ya? Untuk ada versinya nggak, Pak? Nggak usah, bebas, tergantung dari spek komputernya aja. Yang bisa running di mana. Ya, Visio aja dulu untuk minggu depan kita nanti coba sedikit bagaimana untuk buat di Visionya gimana aplikasinya. Kalau yang di HiSys nanti setelah masuk dari Bulva, setelah UTS kayaknya. Ya, oke ya. Berarti setelah nanti, jadi kalau ingat ya, setelah kita melakukan proses sintesa proses tadi itu melibatkan reaksi apa yang cocok, kemudian yang menguntungkan itu yang mana, kemudian masuk kira-kira dia butuh unit operasi nggak, unit pemisah yang lebih visible atau layak nggak. Setelah dilakukan proses integrasi, kita kembangkan lebih lanjut ke dalam suatu diagram ya. Jadi yang pertama itu block flow diagram. BFD ya sebutannya, itu hanya kotak-kotak aja. Jadi kalian buat di block flow diagram itu biasanya apa yang masuk, apa yang keluar gitu. Dia kotak-kotak aja, berarti misalkan ada reaktor, buat aja kotak reaktor, apa yang masuk ke situ, apa yang keluar di situ. Itulah dia disebut dengan block flow diagram. Kemudian proses flow diagram apa? Proses flow diagram berarti pengembangan dari block flow diagram itu tadi, gambarnya udah lebih spesifik. Kemudian alat-alat transportasi, fluida ditambahkan, misalkan apa? Pompa, itu ditambahkan di situ. Kompresor kah di situ. Kemudian kalau yang PNID, piping, ini dia udah masuk ke unit-unit instrumentasi. Dia lebih kompleks lagi. Ini contohnya ya, misalkan ada proses pembuatan dari ethylene oxide. Nah, jadi proses pembuatan ethylene oxide ini kan contohnya, misalkan ada, kita udah menentukan nih, kira-kira reaksi apa yang cocok ya. Ternyata proses di reaktor itu ada reaksi yang diinginkan atau yang tidak diinginkan. Reaksinya adalah reaksi yang multiple. Berarti misalkan untuk dalam proses pembuatan ethylene oxide, kita butuh bahan bakunya adalah oksigen dan etilen sehingga menghasilkan ethylene oxide. Nah, jadi sebelum itu dia masuk ke alat utama apa? Misalkan yang pertama adalah reaktor ya. Itu direaksikan, kemudian nanti di situ apa? Ada unit separator. Unit pemisahan antara uap dan cairan. Kemudian nanti setelah itu masuklah ke kolom distilasi. Nah, kira-kira di unit distilasi itu apa aja yang masuk dan juga apa aja yang keluar, sehingga nanti kemudian didistilasi lagi pada kolom distilasi yang kedua, sehingga mendapatkan ethylene oxide dan juga ethylene oxide dengan kemurnian tertentu dan juga air yang ada di situ. Jadi kita kembangkan dari alur pemikiran kita itu yang sederhana, itu dari block flow diagram, dari kotak-kotak, alat-alat apa aja yang kira-kira terlibat di situ. Alat-alat utama aja. Hal kayak pompa, alat transportasi itu nggak usah. Setelah itu, setelah kita kembangkan dari block flow diagram, kita bisa buat lebih lanjut ke dalam bentuk proses
flow diagram ya. Jadi di proses flow diagram itu kita kembangkan lebih lanjut, kira-kira dia butuh berapa banyak ya di misalkan di reaktor. Oh, reaktor berarti di reaktor, sebelum masuk reaktor kira-kira dia butuh apa di situ, kira-kira alat transportasinya apa, fasanya apa ya. Berarti kalau dia oksigen atau etilen, berarti dia nggak mungkin kan alat transportasinya itu berupa pompa, berarti dia butuh apa, kompresor. Nah, kira-kira bisa nggak langsung masuk ke reaktor? Berarti kalau bisa aja masuk ke reaktor, tapi nanti reaktornya bebannya semakin berat. Berarti di situ butuh unit preheater ya. Jadi ada alat heater di situ. Kemudian setelah itu kira-kira sebelum masuk ke unit separator butuh apa di situ? Butuh diturunkan atau dinaikkan juga temperatur di situ, itu perlu kita pikirkan. Butuh alat apa yang ada di situ? Kemudian dilakukanlah proses pemisahan. Kemudian nanti setelah itu butuh alatnya, gambarnya itu lebih ditekankan di situ. Kalau di PFD kan sebenarnya gambarnya itu ada gambar yang udah ditetapkan oleh beberapa ketentuan. Misalkan kalau gambar kayak ini kan kompresor berarti bentuknya kayak gini, kalau pompa gambarnya kayak gini, exchanger. Kemudian untuk reaktor juga gitu. Kolom distilasi biasanya untuk beberapa unit di situ itu udah ada di Microsoft Visio. Tapi kalau misalkan nih Pak, setelah kami lihat di Microsoft Visio itu nggak ada beberapa alat yang misalkan kayak alat unit distilasi misalkan nggak ada gitu kan. Berarti apa yang harus kita lakukan? Cari aja bentuk secara umumnya itu gimana. Baru gambar aja secara manual di Microsoft Visio. Sebenarnya Microsoft Visio itu kan penggabungan antara beberapa garis menjadi suatu gambar. Jadi lebih gampang di Microsoft Visio. Oke, kemudian untuk ini kalau dia udah lebih lengkap ya ke PNID, kira-kira berapa banyak dia lebih lengkap, kira-kira tekanannya itu berapa, temperaturnya itu berapa di situ kan. Dia ada kode-kodenya lagi lebih lanjut situ, melibatkan unit utilitas. Jadi kalau kita buat level detailnya itu, pengembangannya gimana? Pengembangannya adalah dari block flow diagram ke proses flow diagram hingga apa yang paling akhir. Yang paling akhir adalah proses PNID yang melibatkan unit-unit instrumentasi atau keselamatan kerja di situ. Oke, kira-kira sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan, Solihul. Baik, terima kasih, Pak. Tadi Bapak jelaskan terkait sistem continue dan sistem batch ya, Pak. Nah, kalau untuk SOP sendiri, Pak, atau standar operasional prosedur, itu apakah masuk di sistem operasi atau juga bisa masuk di sistem continue ya, Pak? Karena SOP bukankah bersifat continue dan berulang-ulang? Mohon penjelasannya, Pak. Maksudnya SOP apa ya, Solihul ya? Mungkin SOP yang dimaksud di jurusan teknik elektro atau apa, saya kurang paham nih. Kalau Solihul dia nganggapnya SOP tadi SOP apa? SOP dari teknik kimia aja, Pak. SOP dari teknik kimia. Oke, kalau dia dari gini, Solihul, sebenarnya saya agak takut kontra juga sama yang di tempatnya Solihul gitu. Kalau dia di teknik kimia kan ada tuh sistem operasinya batch dan juga continue. Jadi gampangnya untuk orang yang bisa kita sampaikan bahwasanya sistem batch itu gimana? Sistem batch itu misalkan ada bahan kimia nih masuk ke dalam suatu reaktor. Nah, di situ dia terjadi akumulasi. Oke, dalam satu waktuan tertentu, nanti setelah tercapai waktunya dia dikeluarkan. Nah, itulah disebut dengan proses batch. Jadi dia terjadi proses akumulasi. Kemudian kalau dia proses kontinu, ya dia langsung aja nggak ada proses akumulasi di situ. Kalau untuk SOP, rata-rata itu prosesnya gimana, itu tergantung dari pabrik yang kita mau buat. Jadi SOP-nya itu dia nggak ada. Kalau kira-kira misalkan proses batch itu SOP-nya gimana gitu. Kalau ketentuan bakunya itu nggak ada. Yang ada dia prinsipnya aja di situ, Solihul. Apakah dia terjadi akumulasi atau enggak? Butuh waktu tinggal atau enggak? Kalau di teknik kimia kayak gitu. Mungkin saya kurang paham yang Solihul ingin maksud itu kalau berkaitan dengan ilmunya Solihul yang di teknik elektro, saya kurang paham kalau itu. Mungkin kalau prinsipnya kayak gitu, Solihul. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Masih Solihul, ada lagi yang lain? Kalau yang lain udah punya ini nggak? Software Visio-nya udah ada nggak? Ada yang punya atau ada yang belum? Kira-kira? Ada?
Iya, oke, baik ya. Nanti untuk mungkin hari ini sebelum sampai di minggu depan, nanti tolong diusahakan dicari untuk softwarenya. Oke. Ada lagi yang lain nggak yang mau ditanyakan untuk perkuliahan kita ini? Jadi nanti minggu depan kita ya sedikit ya, bagaimana cara menggunakan Microsoft Visio, kemudian untuk proses pembuatan PFD, gimana aturan-aturannya dalam proses PFD itu gimana, kita pelajarin di minggu depan. Oke. Cukup, ada lagi nggak? Kalau ada. Kalau nggak ada, mungkin kita apa? Oh ya boleh. Mungkin silakan untuk teman-teman yang lain dihidupkan dulu kameranya. Oh ya, oke. Baik, terima kasih untuk kelas A dan juga kelas D ya. Minggu depan nanti saya kelas yang harusnya kelas ini kelas apa nih? Berarti yang pindah ke hari ini kelas A. Kelas A siapa komtinya? Si Habib ya? Habib? Oh ya, nanti saya hubungin Habib ya. Kayaknya karena minggu depan saya masih ada pelatihan, kita gabung juga masih untuk minggu depan. Oke, mungkin itu aja. Saya Iri, ya Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, dan salam sehat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.